salah batu pamali-malinu nu ngamasean ritu saro nu calaya alewi boya rapangku batiku ngerang pamai mangiri kau memadai pangainku sanaki kupas sayanu anu pikiri riolo nyawa nu tunji nu pinawang dirasana Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa. Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak, Oh ya. Pa, pemandangannya bagus banget ya. Pak, Hah? Iya nak. Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa. Iya. Papa, Iya nak. Nak, Naila punya lagu buat papa. Pada hari Minggu papaku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor 1. Bagus nggak, Pa? Iya nak. tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali. Amaku amati jene matangku tenara panah bati tengah rinake oh amaku jadi yatimku ku sungguh lalo naku balas sakit jadi ya sanggingku rungkah jadi dosaku rikate Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Waduh, siang hari ini kembali lagi nih Sahabat Budaya ya. Di hari ini, di hari Jumat tanggal 6 Desember 2024. Seperti biasa kalau di jam 11 itu di program acara yaitu obrolan UMKM kita kedatangan ya narasumber kita selaku pelaku UMKM yang luar biasa sekali. Ini jauh-jauh dari Pangkep loh sahabat budaya.
Nah, seperti narasumber kita yang kemarin itu dari Pangkep juga, yang waktu berapa minggu yang lalu juga itu dari Bantaeng ya. Ternyata pelaku UMKM kita jauh-jauh ya sahabat budaya. Oke. Untuk program acara kita yaitu obrolan UMKM kali ini sudah ada di studio, ada owner donat kita, namanya pun hampir mirip sama Inces ya. Namanya itu Dewi Angriani, owner donat kita. Pokoknya ini dari sejam yang lalu udah ada di studio ya, menunggu Inces, kedatangan Inces Dewi untuk menemaninya di program acara obrolan budaya. Ya udah langsung aja kalau begitu kita menyapa. Ada Kak Dewi, aku panggil Kak Dewi aja ya, karena kalau terlalu panjang Kak Dewi Angriani itu panjang sekali. Oke, Kak owner donat kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata baru tahu kalau kita live di Facebook dengan YouTube ya Kak ya. Iya. Oke. Kak jauh-jauh dari Pangkep nih ya Kak ya. Nah kira-kira nih, ini kan apa motivasinya nih untuk datang ke sini? Apakah emang lagi semangatnya untuk memberikan motivasi untuk para pelaku UMKM atau kayak gimana nih Kak? Iya, lagi semangat kasih motivasi untuk para UMKM yang ada di Sulawesi Selatan. Masya Allah, luar biasa ya. Ini di Pangkep di mana nih Kak? Saya di Pangkep Kota. Pangkep Kota, jalan Iya. apa sih? Jalan Kemakmuran. Kemakmuran, oke, di Pangkep Kota. Nah ini kita berbicara tentang cerita sukses bisnis UMKM ini dari hobi. Nah bisa diceritain ini, kenapa bisa diawali dengan dari hobi nih Kak? Awal mula dulu kan suami suka makan ini kue-kue, jadi saya belajar Sama aku juga suka makan kue-kue, iya. jadi belajar bikin kue-kue dari belajar YouTube, online juga ikut-ikut kursus gitu. Iya. Akhirnya kok mending dijual gitu, karena kan lumayan ya. Benar-benar. Iya. Jadi itu yang dari awalnya itu suami suka makan kue, berarti pas sudah nikah. Waktu sebelum nikah nggak ada. Iya, saya sama sekali nggak ada ilmu baking. Iya. Jadi gimana dong kok bisa membuat ini yang kayak kue-kue ulang tahun, kue apa sih brownies? Itu gimana ceritanya sehingga menjadi hobi? Iya, karena kan suami anak-anak kan suka makan kue, terus saya pikir nggak, daripada juga ini mending dibikin usaha gitu. Iya. Lumayan kan bikin tambah kegiatan. Benar. Iya. Nah ini belajar dari produk membuat kue gini sama es pisang ijo gitu, kue tar. Itu belajarnya dari mana nih Kak? Biasa saya ikut latihan bareng sama chef-chef, atau juga biasa saya ikut kelas online. Oh kelas online juga. Tapi sama kalau demo baking biasanya ada. Oh iya. Tapi kalau mengikuti kelas online itu masuk di otak atau cuma masuk di otak juga ya? Iya, karena kan biasanya dia di Telegram. Oh Telegram ya. Ada video-videonya. Iya ada video-videonya di ini. Oh jadi tetap di share namanya video-videonya biar lebih ingat lagi gimana cara membuatnya begitu ya Kak ya. Oke. Nah ini owner donat kita, berarti yang dijual adalah donat saja atau mungkin berbagai varian nih? Awal mula selama 2 tahun itu kita fokus di donat. Terus kemudian lanjut ke kue-kue lain. Jadi awalnya itu donat. Iya, memperkenalkan dulu. Ini jadi awal usahanya membuat seperti donat kayak gini ya. Gitu. Pokoknya ini ukurannya sama semua ya Kak ya. Dulu sebelum ini ada yang ukuran besar. Oh, ada ukuran besar. Tapi yang lebih laku yang kayak gitu. Oh lebih laku yang kayak gini, karena kalau terlalu besar juga kan biasa orang bosan kan. Biasa anak-anak enggak sampai habis. Enggak sampai habis, tapi kalau gini kan bisa tambah lagi. Iya betul. Oke. Nah ini kan donat kita itu awalnya dirintis dari tahun berapa? Akhir 2020. Akhir 2020, berarti kurang Desember lebih habis ujung-ujung Covid. Oh ujung-ujung Covid ya. Iya. Berarti kurang lebih 3 tahun lah, 3 tahun lebih ya. Tanggal 16 nanti anniversary keempat tahun. 16
Desember. Iya. Happy birthday. Berarti mau bikin acara ini kayaknya. Insya Allah. Bikin acara ndak panggil-panggil Ince. Jauh di Pangkep ya. Boleh. Iya tapi jauh soalnya Pangkep. Oke, jadi ini disusul dengan beberapa panganan nih. Ini antara lain yang disusul pertamanya dari donat, terus diteruskan dengan Lanjut ke kue tar kayaknya deh, kue saya tar. lupa juga. Kak, lihat dong kue tarnya seperti apa Kayak penampakannya. Oke, itu ukuran kayak gini. gimana? Oke. Ini size 16. S16. Ukuran loyang 16. 16 diameternya. Iya. Nah, kalau yang kayak gitu biasanya kisaran harganya kayak berapa nih tuh Kak? Biasanya kalau dijual 1,5. 150. Oke. Nah, kalau yang ini Kayak yang gini. itu apa itu? Brownies ya? Ini brownies hias. Ini biasa 100. Ih, cantik ya. Biasanya kan orang cuman brownies kan biasa aja, toppingnya cuman di atas kayak keju apa gitu. Iya. Tapi ini ternyata kayak bentuk kayak ulang tahun gitu ya. Iya, bisa. Jadi orang bisa pesan untuk kalau misalnya ulang orang tahun kan. Kalau misalnya enggak terlalu suka pakai butter, biasanya pakai gini. Biasa Gitu. aja, simple. Tapi kalau aku sih suka dua-dua. Iya. Oke, jadi itu yang brownies biasanya kisaran harganya berapa nih Kak? Murah sih, 80.000. 80.000. Iya. Segitu 80.000 murah ya Kak ya. Karena biasanya kan kalau brownies di luar sana ya Kak ya, kalau yang itu cuman kecil sekali. Nah, itu harganya sudah berapa Mi? Kakak nggak rugi. Nah, ini sedangkan ini banyak sekali toppingnya. Iya. Nggak rugi. Enggak. Oke. Dihitung itu. Udah dihitung ya, udah ditakar gitu ya. Iya. Oke, ada kue tar, ada brownies. Nah, selain itu kan lanjut lagi sama pisang ijo. Iya, Yang kayak konon katanya baru cepat-cepat dibikin tadi pagi. Masih panas ini, Masih panas ya. Nah, itu dia, lihat penampakannya kayak gimana. Nah, itu isi berapa tuh Kak dalam satu Ini box? Isi ya. Satu. Kayak gini. Oh Ini, gitu satu, iya, oke. Ini 10.000. 10.000 ya Kak ya. Nah itu asli loh ya. Biasanya kan orang yang gimana gitu ya. Oke, 10.000. Jadi itu yang kayak. Oke. Nah ini harga 10.000, harga 100 berapa nih Kak? 1,5. 1,5, terus yang harga yang satunya 80-an. 80-an. Nah, itu sudah dihitung takarannya ya. Apa yang menjadi motivasi nih Kak sehingga Kakak itu merintis usaha seperti ini? Ya, sebagai ibu rumah tangga dulu kan nggak punya penghasilan ya. Stay di rumah kok kayak nggak ada kerjaan gitu. Jadi makanya cari ke sampingan kayak gini, ternyata alhamdulillah diterima sama masyarakat Pangkep. Oke, Iya. jadi respon dari para customernya nih Kakak itu yang pertama sekali menanggapi ini rasa dari produknya Kakak itu siapa yang pertama sekali menanggapi Kak? Pastinya suami ya. Ya suami ya. Oke, jadi Iya. menanggapi bahwa itu lumayan enak ya. Oke, Katanya layak jual. layak jadi- jual. Jadi suami sangat mendukung. Iya, alhamdulillah. Oke, nah dari usaha seperti ini bahan-bahannya pun ini mudah didapatkan atau sulit didapatkan? Kan biasa orang bilang harus mencari tempat yang jauh lagi untuk bahan-bahannya. Kalau Kakak sendiri gimana Kak? Kalau bahan sekarang kan para supplier itu kan gencar ya cari suppliernya di daerah. Jadi biasanya banyak yang supplier yang tawari dari kayak Elmer gitu. Sobat Morik, enggak apa-apa ya? Sebut merek. Jangan-jangan ya. Sorry. Iya, banyak supplier yang biasa tawari. Oh banyak ya Iya. supplier yang tawari gitu ya. Jadi kita Akhirnya, dibawakan. Dulu sih kita belanjanya di TBK ya. TBK Ke ya. Makassar dulu TBK, belanja. TBK berarti toko-toko yang Iya. besar kan Kak? Iya. Kalau nggak salah TBK, iya benar. Akhirnya reseller yang datang di tempat tak? Iya, ini apa? Supplier. Supplier. Iya, Wih, supplier. supplier yang datang. Berarti nih Kakak memiliki toko tersendiri emang Iya. di rumah atau mungkin di Ada toko di Jalan Poros ya. Jalan Poros apa tuh Kak? Jalan Poros Pangkep ada. Jalan Poros Pangkep. Itu nama tokonya apa nih Kak? Toko donat kita. Toko Iya. donat kita Poros Pangkep nomor
Jalan Kemakmuran, dia di depan BRI. Depan BRI kalau ya. lewat Jembatan Pangkep. Ya, iya kapan-kapan kalau aku melintas di sana kalau boleh. ke Paresa bisa singgah lah Kak ya. Iya, bisa banget. Iya. Telepon aja. Aku telepon ya Kak, aku di sekitar sini Jalan Kemakmuran ya. Iya, gampang didapat karena dia di Jalan Poros. Oh Jalan Poros, Iya. jadi pinggir jalan Ji. Iya. Kalau rumah Tata di mana? Saya jauh masuk ke Jauh dalam. masuk di dalam ya. Jadi cari Iya. toko itu yang mudah dilihat ya Kak ya. Iya. Oke. Strategis tempatnya. Kak pernah nggak sih merasa bahwa saya bosan nih untuk merintis usaha ini padahal baru 4 tahun? Ada juga sih. Nggak pernah. ada Nggak rasa pernah ya, bosan nggak pernah berada di satu titik lelah. Pastinya, Nggak, pasti, iya. nggak pernah. makanya- Oke. Pasti Apa? ada. Ada. Lelah juga, capek juga. Lelah capek tuh ada, tapi kalau bilang bosan nggak ada ya. Nggak. Apa tipsnya nih Kak biar tidak bosan Ki ini merintis usaha UMKM? Iya, pastinya harus konsisten, terus harus fokus sama kerjaan. Yes. Lebih banyak belajar sih kayaknya, harus belajar mengembangkan produk-produk lain gitu. Oh, jadi tidak berhenti belajar ya Kak ya. Iya. Jangan cepat berpuas diri. Iya. Ya karena kan biasanya seperti itu para Iya. pelaku UMKM itu terkadang saya sudah puas karena ini laku deras Ji. Saya puas karena banyak orang suka. Tapi ternyata harus belajar terus ya Kak ya. Iya. Cari inovasi baru. Iya. Karena biasa kan orang dia bilang begitu-gitu saja deh modelnya. Iya, takut bosan ya customer. Ya, takut bosan customernya. Iya. Jadi harus belajar cari inovasi baru Betul, gitu ya Kak ya. betul. Itu dalam sehari biasanya itu ya lakunya itu kayak misalkan es pisang hijau. Nah, kalau es pisang hijau apa ada pi orang yang mau pesan atau mungkin Enggak, tiap hari ada. Oh, tiap hari ada. Wih, keren ya. Nah, itu tiap hari. ada supaya kenapa diadakan selalu tiap hari, supaya pada saat bulan puasa orang udah tahu ya, jadi enggak perlu lagi kita promosi-promosi. Iya. Oh, gitu. Jadi ini tiap hari diredikan. Iya. Yang buat siapa nih, Kak? Ada. Saya kira Iya. Kak di sini jago, serba bisa semuanya. Kalau kue tar sendiri nih Kak, yang buat siapa? Sudah ada tim yang Oh, bikin. ada memang tim. Ada. Oh, jadi ada tim tak Kak? Ada yang bagian dekor, Yes. ada bagian penjualan, ada Ya, yang bagian produksi. Wih, luar biasa ternyata. Ini Dan juga masih kecil-kecilan. tapi ini sudah ada timnya gitu ya Kak ya, luar Iya. biasa. Itu timnya ada berapa timnya nih Kak? Kalau sekarang masih ada baru 3 tim ya, baru ini. Kalau masalah bolu-boluan masih saya yang pegang. Biasa Bolu-boluan. Iya, ada bolu-bulung. Cuma saya enggak bawa tadi, soalnya habis stoknya. Nggak apa-apa kalau habis stoknya. Yang penting ini yang jelas produknya ada bolu-boluan ya Kak. Ya itu bolu ada. gulung ya. Ada bolu-gulung. Ih nyaman nah itu Kak. Iya Ide deh, aku lupa ibu. aduh Kak, tapi biar tidak apa-apa jika ini. Nanti singgah. Nanti singgah nggak mau kopi pare-pare memang. Iya, singgah lagi. Nggak boleh kok ikut tidak. Iya. Oke, jadi ada bolu-boluan, ada pisang hijau, ada kue tar, ada apa sih namanya brownies. Nah, ada donat ya. Iya. Donat yang buat siapa nih Kak? Ada tim Ada juga produksi, tim. Dia iya. luar biasa memang Kak punya tim terus ya. Jadi ada Iya. berapa? Ada kurang lebih timnya 10 atau 10-an lebih. 10-an lebih. Iya. Itu gimana sih cara bagi tipsnya nih Kak? Bagaimana caranya itu mengatur itu para tim tak itu biar mereka kompak, karena biasa kan ada yang kurang kompak gitu. Nah, ini pelaku UMKM dengar ini yang lainnya nih. Iya. Gimana caranya? Itu kan masalah, betul-betul jadi masalah sih sebenarnya kalau pegawai. Awal-awal juga begitu, susah diurusi, susah, kita harus terjun betul. Tapi saya lebih banyak percaya ya sama pegawai saya, karena kalau enggak dipercaya susah. Iya. Terus saya juga bikin satu tim itu ada leadernya. Oh, ada leadernya, Pak. Pakai leader juga. Iya, Wah, ada Masya yang Allah. mengawasi. Kalau saya mengawasi semua, aduh. Dia pusing Jekina. Nah, kita sebenarnya nih yang sebagai Iya. owner ini harus tinggal tinggal mengontrol saja. Jadi Iya. bilang ini harus kayak begini, harus kayak begini. Begitu kapan kalau sebagai owner atau bagaimana Kak? Sotak Kak saya ini Kak. Iya, kalau jadi owner lebih banyak pusing mengaturnya. Oh, lebih banyak pusing mengaturnya. Jadi, tapi kalau yang kayak misalkan buat kayak gini apa dari kakak yang ajar awalnya timnya? Iya. Oh, kakak yang ajar Iya, awalnya saya ya? biasanya awal saya pasti ajari. Oh, Kadang juga begitu. saya ikutkan kursus. Ada beberapa orang. Jadi yang- kakak ikutkan kursus mereka. Iya. Begitu ya. Iya. Jadi kakak yang bertanggung jawab semuanya. Iya, Ih, luar soalnya biasa. kalau
dari kita semua. Keren deh, kadang ke owner enggak. seperti ini luar biasa soalnya. Iya. Berarti bayangkan kalau baru mau merangkak 4 tahun, nah ini sudah luar biasa merangkaknya ya. Oh Ya, sudah kayak di ini gitu ya. Belum juga sih masih. Jadi yang kalau misalkan yang kayak kue-kue begini atau donat gitu, nah itu dalam sehari habisnya berapa pieces? Tergantung penjualannya, biasa 1000-an kayak gitu. Ini harga berapa nih donat yang harga saat Itu isi 24 harga 70. harga 70.000. Isi seperti ini banyaknya. Wah, kan murah kan, daripada pikir lagi jauh-jauh pergi ke di mall, terus harganya yang menguras kantong. Nah ini lebih murah gitu ya Kak ya. Variannya ada rasa apa nih Kak? Ada keju, ada coklat, ada Oreo, ada apa nih? Tiramisu, green tea. Ada pokoknya lengkap lah Kak ya rasa-rasanya. Itu yang buat timnya Kakak juga. Iya. Oke. Tapi kalau misalkan pernah nggak sih ganti tim untuk membuat makanan yang lainnya Kak? Iya, biasanya kan ada pegawai saya yang kalau menikah ya, nah, dia keluar, Iya. pastinya kita ambil rekrut tim baru, itu Tapi yang diajari lagi. Diajari lagi gitu. Diajari lagi. Tapi enggak pernah berpikir itu Kak kalau tim Kak bahwa keluar gini pas mau bikin usaha atau ini Enggak seperti ini. juga. Enggak pernah juga berpikir luar biasa. Salah satu contoh UMKM yang ingin sukses, jangan berpikiran negatif pada mantan karyawannya. Betul. Ya seperti itu enggak ya Kak ya. Iya, masing-masing ada rezekinya. Benar. Iya. Jadi itu karyawan barunya Kakak latih lagi ya untuk gimana caranya supaya rasanya tetap sama karena biasa kan beda tangan beda rasa Kak. Iya sih, tapi maksudnya kita tetap kontrol ya kalau misalnya biasa kalau ada komplain, kok enggak sama gitu. Jadi Pernah mendapat komplain Iya. seperti itu? Iya. Terus gimana cara menghadapinya? enggak sama kalau kita yang bikin Jeko. Jadi saya biasanya terjun lagi, Iya, kembali lagi untuk lihat lebih- lagi apa yang salah gitu. Kalau ini baru lagi diperbaiki lagi. Gitu ya. Oke. Jadi ada terus dibilang evaluasi Kak di. Betul. Tiap bulan sih ada kita briefing apa yang jadi masalah gitu. Nah, selain misalkan ada yang komplain seperti itu, ada komplain lainnya juga Kak? Ya paling komplain Apa nggak ya? juga sih. Enggak jadi Iya. luar biasa cuman itu yang Iya komplainnya. kalau misalnya ada beda gitu. Standar dari kebersihan juga ini diperhatikan juga ini Kak. Iya. Karena biasa kan orang biasanya standar kebersihannya juga kurang maksimal juga. Iya. Itu makanya saya dulu saya yang ngawasi ya, Ah. capek juga tiap hari. Capek ya. Marah-marah. Tiap hari marah-marah. Iya, Iya. marah-marah demi kebaikan kan Kak. Jadi nunjuk satu leader temannya yang lebih ini kita tunjuk itu yang bertanggung jawab. Iya. Alhamdulillah bagus sekarang. Bagus ya Iya. sekarang. Ih, keren. Nah Kak, itu yang kue tar apa sih namanya yang kue ulang tahunnya? Ini? Iya, apa namanya kue tar apa namanya? Ini brownies isiannya, terus di layer pakai butter. Oke. Iya, Oh, brownies sama dengan itu brownies. Iya. Jadi semua kue tarnya itu brownies. Bisa kalau mau request apa bolunya isi apa bisa. Iya. Oh, bisa request bilang Iya, tapi bolunya lebih ini. banyak ke brownies, lebih suka Oh, katanya lebih orang banyak. coklat-coklat. Oh, iya. Tapi kalau yang kayak apa sih namanya teh? Black Forest. Bisa. Bisa juga. Itu harganya beda lagi, Kak. Beda. Nah, kalau kayak Black Forest ukuran kayak gini Di bawahnya sih. di bawah ini. di bawah harga. Iya. Oh, lebih mahal Black Forest dibanding brownies. nih? Lebih mahal ini. Oh, lebih mahal ini Iya. ternyata ya. Oh, iya. Oke. Ternyata seperti itu. Oh, oke Kak, sebelum kita lanjut ya. Sebelum lanjut lagi ke perbincangan kita dengarkan dulu Kak supaya terhibur Kak. Metani melokana pa bene indoku, metani melokana pa bene amboku. Dua telu lima pun rai, napa tangar ngari yolo
Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim. Siapa? Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial. Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat? Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya. Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban. Loh, Sehingga Lan. berita yang selama Ini kan yang kamu omongin barusan kan? Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tahu, Ra, bukan playing victim. Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar. Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana. Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih. Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal. Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk. Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi. Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 Sehat 5 Sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana. RRI Makassar ya. Kita masih bersama di program acara yaitu obrolan UMKM ya dengan narasumber kita, owner dari Donat Kita, Kak Dewi Anggriani. Oke, ini jauh-jauh dari Kabupaten Pangkep. Cerita sukses bisnis UMKM dari hobi membuat yang namanya kue-kue ya. Dan ternyata itu sudah menikah baru tahu yang namanya membuat kue gitu ya. Iya. Dan itu tidak mudah loh Kak. Karena yang namanya membuat kue itu pasti itu butuh yang namanya waktu baru buka usaha ya. Iya. Tapi yang jadi support adalah suami. Iya. Nah dari itu berarti kakak gak berhenti yang namanya belajar. Seperti kakak tadi katakan bahwa jangan berhenti belajar. Iya betul. Oke. Nah apa ini tantangannya ini Kak yang dihadapi selama merintis usaha tak ini? Tantangannya paling pertama sih promosi. Promosi. Oke. Kemudian. Nah ini waktunya kan bisa jadi promosi ya. Iya. Iya. Terus pengaturan pegawai. Kadang pegawai keluar masuk gitu. Itu yang kita harus bagaimana caranya supaya ada yang masuk baru tetap cepat pintar gitu. Terus apa lagi? Ada yang sudah ini kapang sudah pintar akhirnya keluar lagi. Enggak juga istri. Lebih banyak yang keluar kalau menikah.
Oh, karena menikah. Jadi ya soalnya keluar. saya banyak ambil cewek-cewek. Oh, ambil cewek-cewek. Kenapa nggak ambil yang cowok-cowoknya, Kak? Nggak ada ya. Nggak ada ya, Iya. karena rata-rata yang cowok itu kalau yang perkuean kue-kue begini kayaknya kurang gitu ya. Iya. Kecuali memang dia mengambil jurusan waktu sekolah itu jurusan tata boga, Betul. ya. Lebih oke. banyak kayaknya cowok ke barista deh. Nggak tahu Oh, lah. barista, ya benar, barista. Iya, kalau di kampung saya kurang. Kurang ya. Cowoknya. Jadi tantangannya pegawai, SDM pegawai terus. Iya. Sama kalau bahan naik ya. Bahan naik. Iya. Nah kalau bahan naik kira-kira itu harganya ikut naik juga atau kualitasnya dikurangnya atau kayak gimana? Iya, kalau bahan naik, kalau masih bisa ya, masih bisa bertahan, masih stay harganya. Masih stay harganya. Tapi kalau sudah tidak bisa baru dinaikkan. Baru dinaikkan Iya, ya soalnya Kak. menaikkan harga itu susah juga. Susah ya Kak ya, pasti berpikir 1000 kali juga Kak. Iya. Karena takutnya nanti customernya bilang, ih kenapa bisa naik? Iya. Betul, naik 1000 aja susah. Susah, oh naik 1000 aja susah ya Iya. Kak ya. Wih betul-betul ternyata usaha untuk bisnis UMKM itu memang jangankan 1000 rupiah. Jangankan naik 5.000, 1.000 rupiah pun Iya. itu susah ya Kak ya untuk naik ya Kak ya. Betul. Karena Naik itu 1000 1.000 aja masih kita harus mikir-mikir banyak dulu. Ya. naikkan. Bagaimana nih caranya Kakak biar customer itu tetap setia dengan produknya Kakak ini? Kayak es pisang ijo, kayak brownies-browniesan, kue tart dan donat. Pasti menjaga kualitasnya dijaga. Kualitasnya dijaga, oke. Kemudian pasti pelayanan. Pelayanannya. Biasanya kalau kita jutek-jutek itu malas. Malas pembeli datang. Di betulan karena biasa itu Kak tuh kalau datang Kak belanja toh, datang belanja di tempat beli kayak gini-gini Mika. Kalau dia bilang, iya mau berapa? Ya, oh iya. Kalau jadi kita tanya lagi, berapa ininya Mbak? Langsung dia bilang lagi, oh anu itu harganya begini. Bilang kalau yang ini ya mungkin karena bete Mi itu kalau ditanya-tanya kayak harga akhirnya kayak mukanya kayak tegang sekali gitu loh. Bilang, oh ini. Iya, Jadi mau yang mana? Biasa begitu Iya, kadang kalau misalnya ada komplain mungkin capek ya pegawai saya. Iya, kadang iya. mungkin itu kita benahi lagi. Jadi bagaimana itu Kak? Pernah kayak dapat itu customer bilang, suruh saya tuh karyawan tak senyum-senyum jangan ownernya saja yang suka senyum. Iya 1-2 sih ada, tapi kita kan juga selalu ini. Kalau misalnya ada komplain, pasti kita langsung di grup, ada grup bilang, WA. ada customer ini, ada customer yang begini, perbaiki lagi deh, gitu. Iya. Iya, karena kan ownernya jangan ownernya aja yang suka senyum ya. Jadi karyawannya harus yang senyum-senyum betul. juga gitu ya. Betul. Jadi itu menjaga dari customer tetap setia. Pertama pelayanan, terus Iya. apa lagi nih Kak? Pelayanan sama kualitas. Kualitas ya, kualitas rasa. Iya. Dengan modelnya tetap terjaga gitu ya. Terus pastinya juga banyak inovasi yang ada. Inovasi. Harus ada inovasi. Pernah nggak sih dari produknya Kakak ini tertinggal sampai 2 hari, 3 hari? Kalau donat enggak ya. Enggak ya, donat pasti habis. Tapi kalau produk yang lainnya nih Kak? Tergantung kualitas. Dia kan biasanya kalau kayak begini ya, dia tahan 5 hari. Oh 5 hari. Tapi iya. Alhamdulillah 1-2 hari Habis ludes. iya, alhamdulillah. Iya. Biasanya kalau kita kan juga enggak stok banyak. Benar. Kalau misalnya sudah habis baru ngestok. Kalau enggak juga. Tapi pernah mendapat customer yang memesan yang namanya kue tart itu yang bentuknya lebih gede lagi? Iya, biasa dari bisa sebut merek ya? Tonasa biasa. Oh iya. Bayangkari biasa. Bayangkari. Oh iya. Memang Bayangkari biasa memang bikin kegiatan-kegiatan Iya, itu kalau biasa misalnya ada kue-kue. acara ulang tahunnya kan. biasa. Bikin kue tart ini enggak karakter? Iya. Karakter juga. Iya. Nah itu isinya brownies atau tergantung dia minta apa. Tergantung. Iya. Bisa apa aja. Karena kebanyakan kan brownies kayaknya. Iya, lebih banyak Kalau ke situ. karakter. Kalau misalnya kue-kue lain enggak terlalu sih kayak vanilla cake. Jarang. Oh, vanilla cake jarang ya. Iya. Padahal vanilla cake enak loh Kak. Iya, kecuali kalau misalnya ada yang alergi coklat baru pesan kayak gitu. Kalau alergi coklat itu salah jalan satu-satunya vanilla cake ya Kak ya.
Kalau rasa-rasanya sendiri, nah itu pakai inovasinya kakak atau mungkin ada masukan dari karyawannya? Bilang, owner ini bagusnya kalau rasa ini owner ini. Iya. Oh begitu Biasanya, ya? kita biasa saling tukar ide sama Tukar pegawai. ide. Ya. Berarti selalu adakan yang namanya meeting, ada Enggak juga diskusi. sih, tapi tiap hari ada di grup ya. Oh, tiap Kita, hari. Iya. Jadi itu jalan satu-satunya di grup ya. Iya, komunikasinya di Karena grup. Kadang saya jarang juga sih ke toko. Oh, jarang ini. Kenapa Iya. memang sibuk di mana Ki memang ini Kak? Saya biasa di rumah bikin kue juga di rumah. Biasa saya bikin kue basah juga. Oke, basah juga. Iya. Itu kayak basah maksudnya dijual di tokonya kakak atau mungkin Biasanya pesanannya pesanan. orang? Iya. Kue bugis begitu. Kue wide, kue tradisional Kak? Iya. Oh deh, nanya itu kue tradisional Kak. Saya tuh suka sekali kue tradisional. Oke, jadi selain kue begini yang ready, kue pesanan pun itu jadi kayak kue tradisional. Itu kue tradisional apa aja tuh Kak? Kayak sikaporo, Sikaporo, katele barongko apa lagi ya? Taripang iya ya Kak? Bisa. Putu cangkir. Enggak, aku tahu itu. Baru Kak belajar. Kita tahu kenapa saya bilang taripang sama putu cangkir karena itu kue tradisional itu dua itu aku suka sekali waktu zaman waktu masih kecil sampai sekarang. Jadi ini selain kue-kue yang kayak gini, kue modern, kue tradisional pun itu jadi di donat kita. Alamatnya tadi sekali lagi alamatnya di mana nih Kak? Jalan Kemakmuran, depan BRI cabang Pangkep. Oke, BRI cabang dekat Pangkep. dari Mr. D. Mr. DIY. Iya. Pokoknya kalau misalnya dapat jembatan Pangkep, banyak yang penjual sop saudara itu. Iya. Sekitaran situ. Sekitar situ sejajarannya itu Kak. Iya. Oh Dende, pokoknya Singgah, singgah Kak nanti. Oke, untuk yang pendengar kita silakan di 0811 400 9250 yang ingin menanggapi juga topik kita kali ini silakan. Oke, dan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi ini terkait dengan produk-produknya Kakak ini. Nomor WhatsApp-nya Kak. 081 341 008179. Pelan-pelan Kik. Oh iya deh. Berapa Kak? 081 341 008179. Oke. Jadi yang penasaran gimana rasa-rasa dari produk donat kita ya? Silakan di nomor telepon yang tadi sudah owner sebutkan tadi Kak Dewi Anggriani. Oke. Peran dari media sosial pasti ada nih Kak. Oh nggak ada ya peran media Berperan sosial? banget. Apa itu media sosialnya? Apa nih? Donat kita di FB donat kita. Iya. Oke, di Facebook itu Kak ya. Oke. Kalau di IG donat kita 15. Donat kita 15. Kenapa pakai 15? Tahun kelahiran anak saya 2015. Oh iya donat kita 15 itu di IG ya. Iya. FB donat kita. Oke. Itu yang peran media sosial itu caranya dibuatkan video atau dibikinkan konten atau kayak gimana Kak? Iya, ada yang foto terus video, biasanya bikin video gitu. Oke, kalau siaran langsung? Sekali-kali. Siapa tahu bisa panggil-panggil yang suka spill makanan di tokonya Kakak. Iya, lagi cari. Iya, aku selalu loh Kak. Iya, makanya kalau aja mah nanti di sana. Betul. Iya, saya lagi cari loh. Aduh, pas sekali nih Kak. Ini nanti mungkin. Pokoknya tungguin Mak. Kak ada pipulan piano ke someone spesial kayak Nene. Iya. Oke, seperti itu. Jadi nomor WhatsApp-nya juga sudah ada, nomor teleponnya juga. Oke. Pernah mengikuti yang namanya event-event nih Kak di Sulawesi Selatan untuk dengan produk-produknya? Biasanya di Pangkep aja. Di Pangkep aja. Masih di Pangkep. Itu event apa itu Kak? Biasanya kalau dari dinas perdagangan iya selalu itu. Iya, selalu ada. Biasanya bikin acara-acara kayak begitu kita ikut ya. Iya. Kadang juga kalau acara ulang tahun Tonasa kan biasa ada acara gitu. Benar. Kita juga biasa ikut. Wah, keren ya. Jadi biar ulang tahunnya Tonasa juga pasti ikut gitu ya. Iya, biasa ikut. Terus informasinya dapat dari mana Kak?
kita kan di Pangkep ada grup UMKM-nya memang ya. Oh, emang ya, UMKM-nya. Biasa kan juga dari pemerintah kita adakan pelatihan, tapi biasanya pelatihan bisnis. Oh, bisnis ya. Iya. Kalau kakak sendiri pernah menjadi buat pelatihan mungkin sama orang-orang UMKM lainnya terkait dengan pembuatan? Belum, soalnya saya belum. belum berani ya. Belum berani nanti. Takutnya nanti bahwa orang bilang masih junior jaga kapang, kenapa kamu ini? Belum banyak ilmunya, jadi belum berani. Belum berani. Ya, fokuslah sama yang namanya jualan, yang namanya produk-produknya dari Donat Kita. Betul. Itu Donat Kita dapat nama brand Donat Kita itu. Siapa yang punya inisiatif nih Kak? Oh itu apa ya, kayak dadakan aja gitu. Dadakan aja ya? Tiba-tiba jelas kita bilang, bukan suami teh yang bilang. Saya artinya donat kita itu ya untuk kita semua. Donat kita donat untuk kita semua. Iya. Begitu. Semua kalangan. Semua kalangan bisa. Jadi biar nenek-nenek makan juga. Biar anak-anak juga. Biar anak-anak. Iya, anak-anak ini yang suka yang kayak ginian. Apalagi orang tua. Biasanya orang tua lebih suka yang gula di kayak yang kampung gula gitu. gula pasir. Gula pasir, gula halus. Iya. Iya. Gitu. Oke. Nah, ini yang dari produk dari Donat Kita sendiri nih. Pernah sampai di luar dari Sulawesi Selatan mungkin orang membeli? Iya, biasanya ada yang bawa ke kampung ya. Wow. Toraja biasa. Toraja, Mamuju. Wih, itu berupa oleh-oleh ya. Kalau yang kayak pisang hijau itu paling sering ke Jakarta. Jakarta, karena orang biasa mencari kayak begini kan. Kalau di Jakarta kan bukan kurang, susah didapatkan memang. Namanya pisang hijau. Paling langganan paling sering yang Kejaksaan sih biasanya Kejaksaan. Kalau pulang kampung. Luar biasa. Oke, Kak Dewi, Kak Owner ya, karena kita udah di penghujung acara. Apa yang Kak Owner ingin sampaikan untuk pendengar kita pada siang hari ini terkait dengan topik kita? Ya, silakan nih, mungkin kasih tahu tipsnya apakah atau mungkin motivasi nih Kak, silakan. Iya, kalau misalnya sebagai UMKM kalau kita jualan itu harus konsisten, nggak boleh buka tutup. Terus pastikan selalu cari ilmu, inovasi kayak gitu. Oke, ya. Jadi jangan berputus asa. Kadang ya kalau misalnya tidak laku tutup nih lagi. Nggak lama kemudian ada bisa buka lagi moodnya. Iya, banyak yang dapat UMKM seperti itu. Iya, kadang awal-awal saya begitu mut-mutan. Awal-awalnya. Terus kenapa bisa kayak ini? Cuannya. Tapi tiba-tiba banyak yang membeli gitu ya Kak ya. Luar biasa. Oke, jadikan hobi untuk meraih kesuksesan gitu ya Kak ya. Iya. Oke, ya udah. Kalau gitu Kak makin sukses selalu. Amin. Usahanya Donat Kita di Kabupaten Pangkep, Jalan Kemakmuran ya. Depan bank kantor cabang BRI di Kabupaten Pangkep. Oke, semangat untuk menjalankan aktivitasnya Kakak dan tentu tetap kompak dengan beberapa karyawannya. Oke Kak, kalau gitu terima kasih, sampai jumpa Kak ya. Oke, makin sukses, bye-bye.